tetap semangat ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 3, pembelajaran 5. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu bersama-sama. Coba ibu mau minta tolong kepada ketua kelasnya, Akbar. Silakan Akbar pimpin doanya. Berdoa mulai. Terima kasih Akbar. Nah, di masa pandemi seperti sekarang ini, apakah kalian tetap melakukan PHBS? Apa ya PHBS? PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Kalian harus melakukan yang namanya 3M. Ada yang tahu 3M itu pertama apa ya? Coba Bu Widi mau minta tolong kepada Jojo. Silakan Jojo. Memakai masker dan mencuci tangan dan menjaga jarak. Terima kasih Jojo. Bu Widi kasih good job. GOODGOB. Good job, good job. Coba Bu Widi mau bertanya, siapa yang di sini masih tidak menggunakan masker ketika keluar rumah? Ada tidak ya? Saya selalu pakai masker, Bu. Suka pakai, suka enggak. Terima kasih anak-anak yang sudah menggunakan masker ketika keluar rumah. Untuk yang belum, mulai besok mau dekat ataupun kita keluar jauh, tetap harus menggunakan masker ya. Mengerti anak-anak? Baik anak-anak, terima kasih. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama dengan menyimak video Sipitu yang sudah Ibu berikan di Google Classroom, kalian dapat menentukan langkah-langkah menentukan gambar cerita dengan benar. Selanjutnya kalian juga dapat membuat gambar cerita dengan benar. Setelah itu kalian membaca bacaan tentang cara menjaga kesehatan organ peredaran darah yang akan ditampilkan atau yang sudah Ibu kirim PowerPoint-nya di Google Classroom. Kalian dapat memelihara kesehatan organ peredaran darah manusia dengan benar. Selain itu kalian juga dapat membuat diagram alur jenis penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah dengan tepat. Dengan mencermati pantun dari video, nanti ada videonya sudah Ibu kirim juga. Kalian dapat menjelaskan isi dan amanat yang terkandung dalam pantun secara lisan maupun tulisan. Terakhir, kalian dapat bereksplorasi membuat pantun. Kalian juga dapat membuat pantun dan membacanya dengan lafal dan intonasi yang benar serta penuh percaya diri. Adakah yang masih ingat tentang cerita bergambar yang sudah Ibu sampaikan pada pembelajaran sebelumnya? Apa ya cerita bergambar itu? Cerita bergambar atau sering juga disebut komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerik. Terima kasih Fitri. Tadi yang disampaikan oleh Fitri betul ya, cerita bergambar adalah bentuk seni yang berbentuk gambar-gambar yang didampingi oleh jalinan cerita. Kalian sudah melihat video yang Ibu berikan di Google Classroom tentang legenda si Pitung belum ya? Atau bisa juga ada link YouTube-nya untuk menyimak video tentang si Pitung. Sudah belum dilihat? Terima kasih anak-anak. Alhamdulillah ya, semuanya sudah menyimak video tentang si Pitung. Coba Keke, pendekar dari mana ya si Pitung? Silahkan Keke. Si Pitung pendekar dari Betawi. Baik, betul ya. Terima kasih Keke. Selanjutnya, bagaimana sifat si Pitung di dalam cerita atau di dalam video tersebut ya? Silakan kalian ketik jawabannya. Iya, terima kasih anak-anak. Ada yang menuliskan baik hati, tidak sombong, rendah hati, suka menolong, rajin mengaji. Ada juga yang pemberani. Ya, semuanya betul ya. Setelah menyimak video legenda tentang si Pitung, tahukah kalian cerita si Pitung dapat dijadikan cerita bergambar? Iya, bisa ya. Nah, Ibu juga sudah memberikan di Google Classroom tentang materi langkah-langkah membuat gambar cerita. Yang
pertama yaitu menentukan cerita yang akan digambar. Yang kedua, mempelajari cerita yang akan digambar, mempelajari alur cerita, menggambar cerita sesuai alur yang dibuat, dan yang terakhir menyempurnakan gambar. Kalau kalian sudah melihat materi di dalam Google Classroom, kalian juga pasti melihat gambar cerita yang dibuat Udin tentang si Pitung. Di sana ada 3 gambar. Jadi kalian bisa melihat contoh di situ. Setelah mengetahui langkah-langkah membuat gambar cerita, ayo kita berkreasi membuat gambar cerita yang ada di lembar kerja peserta didik yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Nanti di situ kalian lihat langkah-langkahnya, kalian siapkan alat-alatnya, lalu kalian buat cerita bergambar. Di sana ada, boleh kalian lihat. Setelah selesai kalian dikirimkan kembali hasilnya di Google Classroom. Terima kasih anak-anak, mengerti semuanya. Si Pitung mempunyai kemampuan bela diri. Nah, ternyata ada 3 manfaat kemampuan bela diri. Ibu sudah memberikan juga materinya di Google Classroom. Yang pertama yaitu manfaat fisik, yang kedua manfaat emosional, yang ketiga yaitu manfaat sosial. Pada manfaat fisik, untuk mengurangi resiko timbulnya penyakit. Tahukah kalian penyakit-penyakit yang dapat mengganggu organ peredaran darah manusia? Coba Bu Windy mau bertanya kepada Sulastri. Silakan Sulastri. Serangan jantung, gagal jantung, dan stroke. Iya, betul Sulastri. Terima kasih Sulastri. Untuk yang lainnya, adakah yang tahu selain penyakit itu penyakit apa lagi ya? Silakan tulis jawabannya. Ya, terima kasih anak-anak. Nah, serangan jantung terjadi karena penyumbatan dan terganggunya aliran darah secara mendadak yang menyebabkan rusaknya otot jantung. Yang kedua, stroke. Stroke terjadi karena gangguan fungsi sistem saraf yang mendadak dan disebabkan oleh gangguan peredaran darah di otak. Hipertensi atau yang sering kita sebut dengan tekanan darah tinggi. Terakhir, hipotensi adalah tekanan darah rendah. Setelah mengetahui manfaat bela diri dan mengetahui jenis-jenis penyakit yang mengganggu peredaran darah, mari kita berkreasi membuat diagram alur yang ada di LKPD. Silakan kalian nanti setelah ini buat LKPD yang bagus, boleh juga diwarnai. Untuk manfaat sosial, kita harus menghormati orang tua, guru, teman, dan juga lawan. Karena itu, Ibu mengirimkan juga pantun tentang pantun nasihat. Di sana sudah dikirimkan di Google Classroom. Pantunnya ada pantun Kak Ros yang sedang membaca pantunnya. Ada juga link YouTube-nya. Jadi mau minta bacakan kepada Raihan untuk pantun yang pertama. Buat strawberry kecil rupanya, membuat kita menjadi semangat. Buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap sehat. Baik, terima kasih Raihan. Nah, dari pantun nasihat tadi yang sudah dibacakan Raihan, kita ingat kembali ciri-ciri pantun yang sudah disampaikan pada pembelajaran sebelumnya. Ada yang namanya sampiran dan isi. Baris pertama yaitu buat strawberry kecil rupanya, membuat kita menjadi semangat, itu namanya sampiran. Untuk isi, buanglah sampah pada tempatnya agar lingkungan tetap sehat. Selanjutnya, coba Davina tolong bacakan pantun nasihat yang kedua. Silakan Davina. Pada itu kelihatan sangat rukun, pasti menentukan banyak bambu. Belajarlah dengan rukun agar kamu mendapatkan banyak ilmu. Iya, terima kasih Davina. Tadi kita juga sudah mengingat tentang ciri-ciri pantun. Setelah itu, yuk kita belajar membuat dan membaca pantun. Kalian bisa buka LKPD yang sudah diberikan di Google Classroom dan kerjakan sesuai perintahnya.
Kalian membuat pantun nasihat. Setelah dibuat lalu dibacakan. Boleh kalian kirim melalui Google Classroom ataupun berupa voice note. Nah, yang mudahnya saja bagaimana ya. Kita juga akan mengadakan evaluasi pembelajaran pada hari ini ya. Ibu akan mengirimkan di Google Form. Nanti akan mengirimkan linknya kepada kalian. Nanti kalian bisa mengisi dan juga langsung melihat nilainya. Kalian juga bisa tahu apakah kalian di remedial ataupun tidak. Sebentar Ibu kirim Google Form-nya ya, linknya. Ibu sudah kirim Google Form-nya, linknya ya anak-anak. Alhamdulillah pelajaran kita telah selesai. Mari kita sama-sama simpulkan. Tadi kita sudah belajar apa saja ya. Nah, untuk yang lain bisa menuliskan jawabannya, diketik ya, silakan. Iya, terima kasih anak-anak. Tadi di sini sudah banyak yang menyebutkan kesimpulan pembelajaran hari ini. Tadi kita sudah membuat langkah-langkah gambar cerita, mengetahui penyakit peredaran darah, mengetahui isi pantun. Yang sudah kalian sebutkan itu benar. Alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Untuk pembelajaran besok juga kita masih ada tentang cerita bergambar. Terima kasih anak-anak. Untuk menutup, baiklah kita juga berdoa dulu. Silakan untuk berdoa. Jadi minta tolong kembali kepada ketua kelas. Akbar, silakan pimpin doa. Terima kasih Akbar, terima kasih juga untuk anak-anak. Semoga kita semua sehat selalu. Pembelajaran kita sudah selesai. Silakan dirapikan buku-bukunya, masukkan ke dalam tas. Kita sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali anak-anak.